Baik, selamat pagi, siang, ataupun sore. Nama saya Ranggi Ahmad Kautal dari program studi D4 Teknik Permesinan Kapal, kelas D4 M4C, dengan NRP 0323040054. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tentang simulasi aliran eksternal melintasi susunan tiga silinder. Deskripsi kasus. Masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu aliran fluida yang mengalir melewati tiga buah silinder yang tersusun dan sejajar arah aliran. Fokus utama pada penelitian ini yaitu menganalisis gaya hidrodinamika, gaya hambat, gaya angkat, koefisien drag, dan koefisien lift. Pendahuluan, pemodelan aliran fluida dalam pipa merupakan salah satu aplikasi penting dalam bidang teknik. Studi ini sangat relevan untuk mendesain sistem perpipaan yang efisien, seperti pada gambar pada sistem distribusi fluida, penukaran gas, dan sistem ventilasi. Baik, selanjutnya kita pada ke kondisi batas dan kondisi awal. Nah, yang pertama kita ke file P. Ya, di sini kita lihat untuk boundary field inlet type zero gradient, atas type zero gradient, bawah type zero gradient, silinder satu 2 dan 3 type zero gradient, depan belakang type empty. Selanjutnya kita ke notepad file U. Nah, untuk dimension seperti itu, interfield, boundary field, inlet, sesuai dengan yang saya taruh di sini, silinder satu 2 dan 3 type no slip. Lalu atas dan bawah itu sama dengan inlet. Lalu outlet depan dan outlet type zero gradient, depan dan belakang type empty. Baik, selanjutnya kita ke control disk. Untuk application-nya Icofoam, start time-nya 0, stop at end time-nya 200, delta T-nya 0,0025, write control-nya time step, write interval 3, burst write-nya 0, write format ASCII, write precision 6, write compression off, time format general, time precision 6, runtime modifiable true. Lalu kita masuk ke function ya. Di sini bisa kita lihat vortisi satu, type vorticity-nya. Lalu force satunya seperti itu, force duanya seperti ini, lalu force tiganya seperti ini. Lalu kita masuk ke transport. Nah, saya memakai dengan NU 0,0065 karena NRP saya 54. Baik, selanjutnya kita masuk ke file boundary. Kita buka notepad-nya. Untuk depan empty, belakang empty, inlet atas, outlet bawah, silinder satu 2 dan 3. Sorry. Untuk inlet atas, outlet bawah, kita tetap edge. Dan silinder satu 2 dan 3 kita ganti menjadi wall. Oke, sekarang kita masuk ke mesh. Kita lihat informasi meshnya. Mesh information dari mesh satu sore ini. Untuk total 108.599, satu DH 2.437, lalu phase 71.179 dengan jumlah segitiga 69.966 dan quadrangles 1.213 dan 3D volume 34.983. Untuk elemen info, additional, dan quality. Oke. Oke.
Lalu kita masuk ke submesh. Sama kita ke submesh satu. Eh, kita mesh information ya seperti ini, hampir sama. Lalu untuk tipe-tipe meshnya, sorry sorry, oke seperti ini. Lalu ini argumennya seperti ini, lalu local size-nya seperti ini. Oke, kita masuk ke submesh 2, kita edit, lalu kita ini satu ya. Number of segmentnya satu. Oke, silakan. Dan untuk submesh 3 itu kurang lebih sama seperti submesh 2. Kita mesh, sorry sorry, kita ke ini, kita ke edit mesh, lalu ya ini sama. Baik, baik. Kita sekarang lanjut ke para view. Kita masuk ke 10 ya. 10 seperti ini. Pada kondisi 10 time 10. Lalu kita masuk ke time 100. Maksudnya time 50. Time 50 seperti ini. Ini untuk vorticity ya. Lalu time 100 vorticity-nya seperti ini. Lalu kita ke time 200 dengan vorticity seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke U. Kita cek untuk 10 seperti ini, untuk 50 seperti ini, untuk 100 seperti ini, untuk 200 seperti ini. Lalu kita masuk ke P, eh, sama, yaitu kita masuk ke 10 seperti ini, kita masuk ke 50 seperti ini, lalu ke 100, sorry sorry, 100 seperti ini, lalu untuk time 200 seperti ini. Oke, kita masuk ke Excel. Eh, Data dari file datanya untuk koefisiennya seperti ini. Koefisien drag yang kiri, koefisien left yang tengah, ini yang kiri, yang kanan. Lalu untuk perhitungan RMS-nya sekian. Ini untuk force 1, lalu untuk force 2, koefisien drag-nya seperti ini, lalu koefisien lift-nya seperti ini. Lalu ini ada perhitungan RMS-nya di sini. Lalu untuk force 3 itu ada koefisien drag-nya seperti ini, koefisien lift-nya seperti ini, lalu RMS-nya sekian. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah simulasi numerik yang dilakukan menggunakan perangkat lunak OpenFOAM berhasil menggambarkan perilaku aliran fluida yang melewati tiga buah silinder. DCPWR, gaya drag terbesar terjadi pada silinder pertama karena posisi disusun sejajar dalam domain dua dimensi. Dari hasil simulasi, diketahui paling depan dan langsung menerima aliran fluida tanpa gangguan dari silinder lainnya, sehingga membentuk titik stagnasi dan wake yang lebar di belakangnya. Sementara itu, gaya lift tertinggi terjadi pada silinder 3 yang berada di tengah akibat adanya interaksi pusaran vortex interaction dari silinder pertama dan kedua yang membuat aliran sekitarnya menjadi lebih tidak stabil.
dan menghasilkan fluktuasi gaya lift yang signifikan. Penggunaan OpenFOAM dan perangkat bantu visualisasi seperti ParaView terbukti efektif dalam memodelkan dan menganalisis fenomena ini, serta memberikan pemahaman dan yang mendalam terhadap distribusi tekanan dan gaya-gaya aerodinamika yang timbul. Hasil dari simulasi ini dapat menjadi acuan penting dalam perencanaan sistem perpipaan, penukaran panas, dan struktur bawah laut seperti riser, di mana konfigurasi dan posisi objek dalam aliran sangat mempengaruhi performa keseluruhan sistem. Baik, mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.